ibu dugaan KDRT menyangka nggak sih sampai seviral ini? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Iya, dia nggak tahu Pak kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Artinya dugaan KDRT itu tidak benar. Kan tadi saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tapi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa si Lesti sampai lebam, sampai Wajar, mengalami sangat wajar. Karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan di karang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. saat Dede Lesti di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar menjenguk sampai nyuapin juga? Nah kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, apa namanya itu, harus saya jawab bagaimana keadaan di dalam rumah sakit. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, PN di mana? Kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat kalian jenguk, seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja. Saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi sabar dulu, adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan
apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa. Semoga kebaikan yang mereka dapat, apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Yang jelas dengan kejadian ini, khususnya buat Bilar, jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka. Siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh. Yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu. Tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan-editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar saya lihat foto-foto di situ. Yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan. Itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede. Saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian, Bapak tidak ikut campur. Tapi kalau untuk di media sosial, karena imbasnya kepada semua keluarga, termasuk saya, difitnah, oh Pak En tuh punya warkop di Medan, hasil dari Bilar jual diri dengan tante-tante. Saya pingin nantangin loh. Saya sudah ngomong dengan pengacara, tolong tangkap manusia-manusia berhati iblis itu yang membuat berita-berita palsu. Ada yang mengaku mantan asisten Lesti. Ada yang mengaku temannya Lesti nangis-nangis. Kasihan Lesti, kasihan ini. Padahal selama ini dia yang menghujat-hujat Lesti. Banyak saya itu. Jadi nanti bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini ujian kamu. Begitu juga dalam rumah tangga mereka. Tetap cintai dan sayangi istri kamu. Begitu juga dengan Lesti. Imbang saya beri nasihatnya. Jadi kalau suatu ketika nanti kebenaran akan terungkap di kepolisian, saya akan juga mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, dan saya siap disomasi sama siapapun yang merasa saya bohong. Demi Allah, saya bersumpah. Apa yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Kalau tadi adik-adik wartawan nanya apakah benar ada KDRT, saya kan nggak lihat. Gimana saya komen? Lalu kalau ada adik wartawan, bagaimana keadaan Lesti? Saya belum mau komen. Karena itu nanti akan mempengaruhi BAP di kepolisian. Saya nggak pintar banget soal hukum, makanya saya nggak berani ngomong soal hukum. Biarkan kepolisian yang bertindak. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tercerahkan. Jangan lagi menghujat-hujat, doakan yang baik-baik, karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Oke, Bilar. Posisi Bilar sekarang seperti apa? Di mana sekarang?
Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Mata kita cipit sebelah, diejek orang cipit sebelah, tersinggung nggak? Apalagi kalimat-kalimat yang lebih dari itu. Kita tidak mengatakan oh Bilar benar, Bilar dibela, enggak. Saya dari segi sosialnya, dari segi secara umum, sanggup enggakkah Anda kalau dihina? Maling saja stres kalau dibilang maling, iya kan? Pelacur kalau dibilang pelacur juga drop dia. Jadi itu alangkah yang baik-baiknya. Jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang L loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Fitnahan atau apapun. Silakan kalau masalah KDRT urusan kepolisian. Tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan. Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia internet teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Temen kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Berarti Bilar bakalan ngelaporin dong. Bagaimana Pak? Jelas. Bukan hanya Bilar, pihak keluarga Bilar. Terkait dengan perselingkuhan. Yang melaporkan yang memfitnah tadi. Kalau netizen kan secara umum hanya termakan isu yang disebarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengeluarkan isu-isu yang sok tahu tentang kehidupan Bilar, lalu memfitnah berita yang mengada-ngada. Itu yang kita kejar. Kalau netizen mah korban dari berita-berita bohong. Video Lesti diedit-edit, bengkak sini, bengkak situ. Wah, saya yang udah dengan Lesti 2 hari setelah kejadian. Seperti itu. Tapi saya nggak perlu lah itu. Pokoknya fakta orang yang tadi mengedit-edit video, orang yang membuat berita fitnah, simpanan ini, simpanan itu, segala Pak. Bahkan ada yang bilang, Bilar itu kredit katanya. Saya nggak pernah didik Bilar untuk riba. Coba cari satu benda pun yang Bilar kredit. Yang mencicil. Kan ada video kan muncul. Oh Bilar gitu. Kemudian muncul lagi video yang soal apa itu? Ini. Yang mereka buat konten YouTube kapal pesiar. Itu kan Bilar ngeprank. Emangnya otaknya nggak ada yang nonton itu. Udah ada situ ngeprank kan dia. Pura-pura beliin Lesti kapal pesiar. Nonton sampai selesai. Itu prank. Muncul saya tengok tadi di televisi Bilar gini tapi Lesti yang nyicil. Tapi udah walau alam itu pasti Tuhan yang menghukum mereka. Kalau urusan rumah tangga biar Bilar yang mempertanggungjawabkannya, biar Bilar dan Lesti yang memutuskan tentang rumah tangga mereka. Gimana? Nah, waktu itu diumumkan, saya senyum. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi. Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan saya yakin
setelah ini kebenaran akan terungkap. Allah pasti akan, nggak ada manusia yang diciptakan Allah itu tidak punya rezeki. Seperti itu. Kita hanya mengupayakan supaya Bilar setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang kamu temperamen, ubah sedikit. Jadi kalau kalian tanya apakah benar Bilar orangnya temperamen, saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Temperamen itu kan ini, cuma temperamennya itu bisa temperamennya kasar, bisa lembut, tapi semua kita punya temperamen. Cuma ada yang bisa mengendalikan temperamen dia, ada yang tidak bisa, tergantung situasi dan kondisi. Adik-adik wartawan juga pasti punya temperamen, injek aja kakinya, marah enggak? Tonjok aja pipinya, marah enggak? Itu kan salah satu contoh bahwa kita manusia punya temperamen. Jadi Bilar temperamental, semua kita temperamental. Cuma bisa enggak kita untuk mengendalikan temperamen kita? Dulu Bilar bisa mengendalikan temperamennya nggak? Insya Allah. Kenyataannya pernah nggak adik-adik wartawan melihat Bilar itu berkasus dengan siapa? Kecuali kalau misalnya lagi berkawan main bola, ditekel lalu berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah gitu? Lagi main bola, lagi bercanda, lagi apa? Biasa. Pak En, terkait kabar mohon maaf perselingkuhan seperti apa tanggapannya Pak? Yang nama coba seperti ini, sama seperti gini. Setelah menikah Bilar tuh lebih banyak di rumah. Saya nggak melakukan pembelaan ya. Bilar tuh lebih banyak di rumah. Yang namanya selingkuh itu gimana? Melakukan pertemuan intensif ya kan, pertemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti ke kepolisian, saya belum mau ikut campur, biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya kebenarannya. Kalau Bilar dulu pacarnya dulu ganti-ganti wajar. Tapi Bilar yang gini ya, dari zaman dia pacaran nggak pernah dia punya pacar dua. Yang namanya punya pacar dua itu baru namanya selingkuh, ya kan? Satu dipakai. Bilar itu setelah putus baru mungkin punya pacar yang lain gitu. Tapi nggak pernah dia menjadi laki-laki yang nggak setia sebelum berumah tangga. Setelah berumah tangga ada laporan itu, kembali saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah hukum karena itu masuk dalam laporan Lesti kan, itu ranah hukum, saya nggak berani untuk mencampurinya. Bagaimana dengan rumah mereka yang di Cilana katanya ngontrak itu Pak? Itu gimana? Kalau ngontrak dosa nggak? Pernah nggak Bilar dalam podcast apapun dia beli konten ngomongnya? Memang ya orang setelah kejadian korek terus bilang aja WC Bilar mampet ya, jendela Bilar bolong ya, semua ungkap gitu. Ngontrak dosa kok seperti diangkat-angkat, seperti ngontrak itu sebuah dosa. Lalu kita cari kebenarannya, untungnya apa, kita tanya Bilar ngontrak ya. Kalau saya jawab enggak, apa untungnya? Saya jawab iya, apa untungnya? Itu kan urusan orang. Terkecuali Bilar keluar kami beli rumah nih, harganya sekian. So, kan baru setelah ketahuan ngontraknya rupanya. Seperti misalnya rumah Bintaro. Oh, ini rumah saya beli kayak saya nggak mau kredit. Tahu terungkap ngontrak, baru bisa dihujat dia. Karena dia nggak ada keluar kok. Om, sejauh ini sudah komunikasi dengan Ayah Kejora. Kabarnya akan ada sebuah perpisahan. Saya satu hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu Ayah Kejora. Lalu kita yang ngobrol kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu. Mohon maaf, karena itu nggak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu. Yang jelas saya udah ketemu, dua kali saya ketemu ketemu Pak Sandi, kita ngobrol. Dua kali saya ke rumah sakit. Jadi berita
netizen PN mana ada datang gitu. Saya udah tunjukkan di IGS saya kan, saya datang, netizen masih julid, paling diusir katanya. Ntar saya tunjukin ya Bilar gendong Abang L ya, ada videonya. Cuma nanti biar aja, yang penting Abang L pasti juga mendoakan papanya. Ini Abang L lagi umroh, insya Allah Abang L pasti mendoakan papanya. Oke bang, katanya masih punya tunggakan hutang nih bang nih Bilar tentang yang menikah nyewa hotel Nah. sampai catering tuh bang. Baru tadi saya bilang, Bilar tuh paling nggak suka kredit, paling nggak suka mencicil. Masa saat uang mereka ada, mereka masih punya hutang? Aneh nggak? Kan gitu. Itu kan omongan-omongan orang yang memang udah didasari omongannya itu diri. Dan entah apapun korelasinya, saya pun bingung. Kok tiba-tiba masalah rumah tangga orang dihubung-hubungkan terus dengan utang, dengan segala macam seperti itu. Padahal saya acungi jempol, pihak Lesti aja diem, ya kan? Pihak pengacara Lesti juga diem. Lalu kalau ada netizen bilang, pihak Lesti aja diem, kenapa pihak Bilar ya wajar kan, namanya pihak Bilar yang dilaporkan. Ya mereka harus membela diri, gitu. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto. Ucapan minta maaf itu harus kita ini begitu. Nah lalu kan salah sama netizen. Salahnya di mana? Kan kan netizen sendiri yang menggiring opini bahwa Bilar itu iblis, Bilar itu ini, Bilar itu ini. Pengadilan belum memutuskan. Tunggu aja pengadilan memutuskan baru kita bisa ngambil kesimpulan. Pak mau tanya dong, memang benar ya habis umroh Dede akan berobat ke Singapura, kabarnya begitu. Ngobatin apa? Katanya tulang tenggorokannya Rombongan yang Geser, geser, geser. cekekan. benar nggak? Nah, terakhir waktu pertama saya lihat video Kabid Humas Polda membacakan, mungkin baca dia ya BAP ya, tulang tergeser. Kan gitu kan, tulang leher bergeser. Lalu kemarin keluar hasil visum. Ada nggak kalimat itu lagi? Dia dipisum 1 hari setelah kejadian loh. Ada nggak disebutkan dalam visumnya itu tulang bergeser lagi? Gangguan fungsi kan? Gangguan fungsi. Memar, nyeri, gangguan fungsi. Nah, itu kan 1, dokter yang tahu. 2, diungkap fakta-faktanya di BAP nanti, di persidangan nanti, atau di apalah. Kalau misalnya kasusnya panjang. Artinya keluarga sedikit mengelak tentang BAP. Kita dari tidak mengelak. hasil laporan itu. Saya pribadi tidak mengelak. Saya serahkan kebenarannya nanti di pihak kepolisian. Pihak kan Pak polisi juga pintar-pintar mengungkapkan fakta pasti berdasarkan A, B, C, bukan hanya berdasarkan laporan gitu. Walaupun visum ada, nanti kan dibuktikan dengan fakta-fakta lain yang ada. Polisi kita pintar. Tapi kemarin polisi udah ungkap hasil visumnya PN. Iya. Iya. Seperti itu. Kan nanti pengungkapannya gini. Pengungkapannya yang benernya nanti setelah terlapor di BAP juga. Kabarnya Oke. Lesti trauma satu rumah dengan Bilar dan Sampai juga bertemu dengan sama Bilar keluarga. trauma gitu. Kalau trauma dia lari dong di rumah sakit. Saya tidak akan terpancing kalau ditanya-tanya. Kan saya udah bilang nanti apa yang terjadi sebenarnya, keadaan sebenarnya waktu saya di rumah sakit nanti itu setelah pengadilan, setelah Bilarnya di BAP seperti itu. Tapi ini masih ada terbuka lebar untuk kemungkinan kembali rujuk nggak sih? Kalau Mas wartawan doakan yang mana? Ya kan kita nanya. Dia nggak, ya kan saya tergantung pihak nanya keluarga. juga. Ya kan Benar. pihak keluarga, ya. Ya udah pasti wartawan aja mendoakan pingin rujuk, apalagi keluarga. Itu maksud saya bertanya. Para wartawan aja kalau ditanya, ya Allah kalau bisa ya doa yang baik-baik kan, apalagi kami keluarga gitu. Dari Bilarnya bang? Sama. Dia aduh. Kak, awak kangen banget sama Dede. Nanti ada lagi kalimat, nanti saya sampaikan. Ini udah berapa lama sejak kejadian itu bagaimana? Kan saya nunggu fakta di kepolisian. Ini kan kasusnya naik penyidikan bang. Iya, Kasusnya benar. naik penyidikan, Bilar reaksinya seperti apa? Kemungkinan apapun bang. Gimana? Bilarnya siap dengan segala kemungkinan apapun bang. Ya harus siap dong. Kan segala sesuatunya harus, segala konsekuensi yang harus siap menerima apapun yang terjadi.
seperti itu. Kira-kira kapan Bang Bi bakal Bilar mau speak keluar up nih, atau yang ngomong? Setelah di BAP kan BAP tanggal berapa itu? Hari Kamis tanggal 13. Doain aja insya Allah lancar semuanya seperti itu. Oke ya. Sampai saat ini Bilar lagi di rumah ini Pak? Hah? Lagi di mana Di sekarang rumah Bang? Bilar atau di Posisi Bilar Bilar tengah memperdalam agama Cibubur kah? di satu tempat yang memang bagus untuk meningkatkan ilmu agama dia. di Indonesia atau di luar negeri nih Pak? Apa di Santren bang, Santren gitu Bang maksudnya? Santren Ya, berarti seperti ya, Bang, ya? begitulah. Seperti itu. Tapi gue katanya punya rekaman CCTV sendiri gitu Bang. Bukan punya rekaman CCTV sendiri, polisi kan ngambil CCTV dari rumahnya, dan itu kan nggak bisa kita rekayasa. Nanti adik-adik wartawan bisa melihat langsung CCTV-nya seperti apa. CCTV yang akan berbicara kan, daripada kita ngomong-ngomong gini, wah pembelaan nggak. Saya ngomong nggak di pihak manapun, yang jelas saya ngomong berdasarkan faktanya. Jadi kalau CCTV nanti juga akan banyak bicara. Saya pinginnya pihak polisian yang udah ngambil CCTV sebar juga dong seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? tapi Sebar juga supaya fakta terbuka. ada CCTV-nya. Hah? Bapak punya nggak CCTV-nya, videonya? Saya megang? Enggak. Oke. Tapi melihat, ya. melihat CCTV itu Belum, belum melihat. belum. Kabar Bilar berkali-kali melakukan kekerasan tuh, Nah itu lebih Iya. dari 2 kali. nanti kan ya saya kan nggak mungkin mendahului. Saya kan di Medan. Fakta misalnya kalaupun saya tentang saya nggak nampak, saya nggak melihat gitu. Nah saya ngasih komentar juga pasti nggak dibenarkan untuk hal itu. Tapi kalau untuk yang KDRT katanya yang dilaporkan Lesti itu akan terungkap benar atau tidaknya di kepolisian. Oke ya. Oke, makasih adik-adik wartawan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik, tetap menjadi orang baik dalam keadaan apapun. Kalau dia muslim yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.